Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza atma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Alhamdulillah, para netizen dimanapun Anda berada, insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu bab tentang hukum mawaqitus shalah, yaitu waktu-waktu menunaikan sholat. Pemirsa, hal yang perlu kita ketahui di sini bahwa sholat itu diikat oleh waktu. Ya, jadi sholat itu tidak punya nama. Yang punya nama yaitu waktunya. Zuhur nama waktu, asar nama waktu, maghrib nama waktu, isya, subuh dan seterusnya. Itu nama-nama waktu. Jadi waktu-waktu yang berputar siang malam itu sudah diatur sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa ketika beliau didatangi oleh Jibril, lalu Jibril menyuruh Nabi bangkit sholat zuhur berjamaah. Jadi Jibril yang imam, Nabi yang makmum. Nah, peristiwa ini terjadi 2 hari. Jadi kedatangan Jibril hari pertama itu setiap permulaan waktu. Kemudian kedatangan di hari kedua yaitu setiap akhir-akhir waktu. Lalu Jibril menjelaskan sesudah itu bahwa as-salatu fima baini hazaini waqtaini. Kedatangan saya 2 hari di awal waktu dan di akhir waktu, itulah waktu-waktu sholat. Ya, jadi ini bisa kita baca di kitab Musnad Ahmad juz 3 halaman 330. Ya, yang saya bisa simpulkan begini supaya lebih jelas bahwa zuhur itu waktunya yaitu zalati syamsu hatta sarazillu kulla syai'in mislahu. Jadi tergelincir matahari sampai bayang-bayang sepanjang badan. Waktu asar sarazilu kulla syai'in mislahu hatta malam tasfarra syamsu. Ya, di lain hadis dikatakan hatta ya kulla syai'in mislaihi. Jadi 2 kali bayang-bayang sepanjang badan. Kalau yang satu ini hampir terbenam matahari. Jadi sama ya. Kemudian waktu maghrib yaitu wajabati syamsu hatta malam yagibis syafaq. Ya, as-syafaq itu artinya warna merah di langit sebelah barat. Ya, jadi karena tidak ada jam, jadi hukumnya seperti itu. Waktu isya yaitu gabas syafaq, hilangnya warna merah hatta zahaban nisful lail ausat. Jadi tengah malam, jadi lewat sedikit tengah malam. Kalau siang tergelincir, kalau lewat tengah malam ini kalau waktu isya ya. Sedangkan subuh waktunya yaitu min tulu'il fajri hatta malam tatlu'is syamsu. Jadi waktunya yaitu terbitnya fajar kedua. Ingat, waktu subuh itu 2 kali terbit fajar. Fajar yang kedua itu baru masuk waktu sampai terang benderang cahaya. Ya. Jadi
pemirsa dimanapun berada, inilah waktu-waktu sholat yang dijelaskan oleh Nabi, sehingga Ibnu Mas'ud pernah bertanya, ya Rasulullah, ayus salata afdal? Ya, Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Sholat yang bagaimana yang afdal kita lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, sholat yang dilaksanakan pada waktunya. Nah sekarang bagaimana hukumnya jika sholat itu dilaksanakan sudah lewat waktu? Nah inilah yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini, ya. Babun qadailu bimawaqitus shalah. Nah, mari kita bacakan satu hadis yang menyinggung masalah ini. Pertama, hadis dari Anas bin Malik mengatakan begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata, siapa yang luput dari salat ya, falyusalliha, maka salatlah iza zakaraha, apabila mengingatnya. Kenapa? La kafarata, tidak ada dendanya, tidak ada hukumannya, laha baginya, illa zalika, kecuali sholat. Ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah ini belum jelas yang bagaimana maksudnya. Jadi satu lagi lafaz Muslim yang tidak disepakati oleh Bukhari dan Tirmizi, ya, berbunyi begini, wali Muslim. Jadi di lain lafaz Muslim berkata, iza rakada, apabila kamu tertidur, ya, iza rakada ahadukum manis salata, sehingga dia luput dari salatnya, au ghafala, atau kelupaan, anha, ya, maka falyusalliha, maka salatlah idza zakaraha, apabila mengingatnya. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah pemirsa, ada juga hadis ini bersumber dari Abu Hurairah yang sama lafaznya. Jadi rawahul jamaah ini. Di sini dijelaskan bahwa setiap muslim itu harus menunaikan sholat pada waktunya, kecuali ada dua hal, ya, yaitu bagi orang yang ketiduran dan kelupaan. Nah inilah salah satu kemudahan atau kecintaan Allah terhadap hambanya agar tidak melanggar kewajibannya, ya. Tetapi bukan berarti tidak perlu melaksanakan sholat yang tertinggal itu, bukan. Hal ini tetap kita lakukan menurut tata cara yang diajarkan, ya. Artinya begitu kita ingat atau terbangun, tersadar dari tidur, maka itulah waktunya. Artinya laksanakanlah sholat yang luput tersebut dengan caranya, salah satu caranya, wala nastagiru lighairihi, jangan mengambil kegiatan lain selain daripada sholat, ya. Pemirsa, bagaimana kalau 2 hari baru kita ingat misalnya, ya? Jawabnya harus tetap berpegang pada dalil. Jangankan 2 hari, 1 bulan pun, kalau memang itu betul-betul kita lupa, maka itulah waktunya. Jadi tetap konsisten kepada dalil. Pemirsa, ada juga ini hebat, ini dikatakan dalam hadis, yaitu sengaja lupa. Ini lebih celaka ini, karena orang yang sengaja lupa itu, ya, orang yang sengaja lupa itu sesungguhnya memang tidak mau sholat itu. Orang yang tidak mau sholat, contohnya, kalau ada orang tertidur, ya, sebenarnya dia sudah sadar itu, tetapi keasikan, mungkin kedinginan, mungkin asik tidur, ya, sehingga tidur lagi, akhirnya dia tidak sholat. Itu sengaja lupa itu.
Biasa juga kalau ada pengantin terlalu sibuk semua, tidak ada yang sholat, itu semua sengaja lupa. Jadi ingat ya, orang mukmin yang sengaja lupa, ingat ini tidak perlu menggantikan sholatnya. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan menerima. Ya. Lalu bagaimana caranya? Supaya dia selamat? Harus intifa'i syuruti, ya, ikut syarat. Coba kita dulu perhatikan penjelasan begini. Mangkala, jadi siapa yang berkata sengaja lupa, penjelasannya inna amidan, sesungguhnya sengaja lupa, layak dah sholatan, tidak perlu mengganti sholat, jangan mengganti sholat, lianna, kecuali intifa'i syuruti, kecuali ikut syarat. Syaratnya apa? Yaitu bertobat kepada Allah. Nah, pemirsa, sama juga halnya bagi orang-orang yang sudah tua, misalnya ya, sudah tua baru dia sadar, ya, sama. Atau misalnya orang yang sudah tua baru mendapat hidayah masuk Islam, ini orang mu'allaf misalnya. Orang yang seperti ini tidak perlu merapal terus satu persatu semua salat yang dilalaikan itu, tidak perlu. Tetapi laksanakan semua perintah ibadah apa yang sedang dihadapi. Ya, adapun kelalaian selama ini hingga ia bertobat itu semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya. Ini terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asara bukum ayukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min ila akhir ayat. Jadi tetap Allah memberikan pengampunan bagi betul-betul orang yang sudah mau bertobat dengan tobat nasuha. Jadi kesimpulannya, pertama, salat itu diikat oleh waktu dan harus ditunaikan sesuai ketentuan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang kedua, bagi orang yang luput dari salah satu salatnya karena ketiduran atau kelupaan, ya, maka tetap ditunaikan berdasarkan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kemudahan-kemudahan yang berikan oleh Allah kepada hambanya. Ini maksudnya bukan meringan-ringankan, menggampang-gampangkan, tidak, tetapi agar supaya hamba tidak luput, tidak melalaikan kewajibannya yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Jazakallahu khairan katsiran. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.